Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay. This morning, yes. Today we would like to study about schedule and sign. Listen me well. Oke, what is the schedule? Apa sih itu schedule? Schedule itu secara literal artinya jadwal. Jadi memang schedule itu bahasa Inggris ya, Indonesianya adalah jadwal. Di sini nanti kita belajar bagaimana sih schedule itu gitu, jadwal itu. Ini anak-anak kalau mau bilang jadwal, coba biar lebih keren, kita harus mengucapkan dalam bahasa Inggris schedule. Schedule, my schedule, jadwal aku, jadwal saya. Ya. Nah, di sini untuk definisinya anak-anak bisa baca di sini bahwasanya schedule itu pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja. Jadi schedule itu bisa disebut juga daftar atau tabel kegiatan ya. Nah, schedule merupakan alat manajemen yang berisi daftar kegiatan dan waktu pelaksanaan gitu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membuat jadwal atau schedule sebagai pengingat kegiatan apa saja yang akan dilakukan gitu ya. Kemudian terlebih lagi jadwal dalam bahasa Inggris sudah banyak digunakan di tempat-tempat umum. Jadi yuk kita kenali ya anak-anak macam-macam jadwal beserta kata umum yang sering muncul di jadwal dalam bahasa Inggris. Jadi setelah belajar materi schedule, anak-anak bisa dan sedikitnya tahu tentang kata-kata yang sering dipakai di schedule atau di jadwal. Nah, sekarang kita belajar bagian-bagian dalam schedule. Ada apa aja sih? Yang pertama ada grid. Grid itu sebuah kerangka bergaris dan berjarak. Jadi nanti ada kotak-kotak gitu ya. Waktu dengan menyebutkan jangka waktu pendek mulai dari jam hingga hari serta jangka waktu lama seperti bulan hingga tahun. Jadi nanti di situ ada waktu. Jadi di jadwal itu ada kotak, ada waktu ya. Berikutnya nomor yang ketiga daftar tugas atau informasi dengan frase singkat. Nanti di dalam jadwal tersebut ada informasi ya seperti jadwal-jadwal yang ada pada yang sering kita lihat aja sih sebenarnya gitu ya. Kayak jadwal-jadwal orang Indonesia aja, cuman bedanya bahasanya bahasa Inggris. Nah, ini dia contohnya, the example of schedule, contoh dari schedule. Typical daily schedule for intensive English program. Di sini jadwal ya, jadwal bahasa Inggris ya. Di sini ada kotak, ada gridnya ya, garis-garis, ada hari-harinya di sini. Disebutin waktu kan. Nah, terus ada jamnya. Nah, ada informasinya yaitu pukul sekian. 8.30 itu hari Senin. Monday ya. Monday itu at half ya jam 8.30 itu adalah materinya adalah English programnya, program bahasa Inggrisnya adalah listening atau speaking. Begitupun di Tuesday ya. Tuesday. Nah, Wednesday-nya apa gitu, program bahasa Inggrisnya. Begitupun Friday-nya apa. Di dalam kotak-kotak ini, grid-grid ini, selain ada waktu juga informasi kita bisa dapatkan dari sini bahwasanya program bahasa Inggris untuk listening itu jam sekian loh untuk hari ini gitu. Sekarang kita masuk ke contoh yang tiket ya, jadwal tiket di sini. Best price on air tickets to Indonesia. Lihat di sini ada grid-grid, dia ada kolom, di sini ada city, ada direction tujuan ya, date of departure atau return date gitu kan, tanggal keberangkatan, return date, tanggal kembalinya ya, departure tuh berangkatnya ya. Kalau return itu kembalinya gitu, tanggal kembali. Find tiket. Nah, jadi mendapatkan tiketnya gitu kan di sini. Nah, berikutnya di kotak-kotak ini anak-anak bisa lihat ya, ada direction itu tujuan anak-anak, artinya atau kota yang mau kita tuju apa gitu, tempat yang mau kita tuju. Ada, ingat ya, date of departure itu tanggal berangkat, return date itu tanggal kembali gitu. Nah, ini yang ada biasanya di bandara ya, kalau kita ke bandara. The definition of sign. Jadi definisi sign itu tanda, kayak tanda lalu lintas gitu yang ada di jalan-jalan atau di tempat-tempat umum biasanya ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, jadi fungsinya kita belajar sign ini. Jadi anak-anak setelah belajar ini tahu itu tuh apa sih namanya, tanda apa sih gitu. Itu tuh
tulisan apa sih gitu ya. Nah, jadi makanya diperhatikan. Jadi sign itu artinya tanda. Tanda adalah pemberitahuan yang memuat nama, arah peringatan atau iklan yang ditampilkan atau dipasang untuk umum. A sign is a notice bearing a name, direction, warning, or advertisement that is displayed or posted for public view. Nah, itu definisi menurut Erlangga ya. Dalam tanda, beberapa memuat gambar dan tanda kata-kata, sebagian lainnya hanya gambar. Dalam kehidupan sehari-hari mudah dipahami karena persetujuan konvensional di masyarakat. Misalnya ada tanda orang menyeberang gitu, ada tanda X gitu. Nah, sering kan nemu di jalan. Nah, contohnya seperti ini. The parking in front of this gate. Dilarang parkir di depan gerbang atau pagar gitu. Ini biasanya ada di depan rumah orang gitu. Biasanya kan kita tuh kalau parkir suka di pinggir jalan. Nah, gitu. Kalau ada tulisan ini ya nggak boleh ya. Oke, kayak caution, hati-hati gitu kan. Watch your step. Apa artinya? Perhatikan langkahmu. Jadi ketika kita, itu kan gambar tangga, ketika kita turun tangga atau naik tangga ya, kita harus perhatikan langkah kita gitu. Jangan sambil telepon karena bisa jatuh. Nah, selanjutnya di sini kita belajar kata dan frase yang digunakan ya. Kata-kata huruf besar untuk pesan singkat atau penekanan kata khusus, seperti contoh di bawahnya ini yang berwarna merah ini. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan huruf besar untuk pesan singkat. Seperti this is not a playground, bukan tempat bermain gitu ya. Rata kiri tidak sejajar dengan margin. Rata tengah hanya untuk pesan singkat. Jadi seperti itu tuh barisan tulisannya ya, bentuknya. Nah, berikutnya bisa menggunakan kalimat aktif gitu. Seperti sanitize your hands free gitu. Terus atau menggunakan format uraian untuk memisahkan isi pesan, seperti notice, no jewelry, no piercings, no exposed cutes beyond this point. Nah, itu kata-katanya. Jadi anak-anak bisa pakai kalimat aktif ya, atau bisa pakai format uraian untuk memisahkan isi. Atau anak-anak tadi kan ibu bilang bisa pakai kalimat aktif, bisa juga kita membuat pakai kalimat non aktif, seperti kata no admittance, there is personal only gitu. Pakai kalimat tidak aktif. Jadi tidak kalimat tidak aktif kebalikan aktifnya. Nah, itu sebenarnya materi ini sangat ringan sekali. Anak-anak cuman mengenali kata-kata yang biasa dipakai di dalam sign atau tanda-tanda dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi usahakan setelah pelajaran ini anak-anak cari arti dari contoh-contoh yang sudah ibu berikan. Jadi tugasnya, ibu kasih tugas cari arti dari kata contoh-contoh yang sudah ibu berikan untuk contoh-contoh sign ya. Jadi sekali lagi ibu beritahukan tugasnya mencari arti dari contoh-contoh sign atau tanda yang sudah ibu berikan di sini. Cari artinya, kirim ke WhatsApp ibu. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh japri ibu guru di WA ya, atau di inbox. Oke, maybe until here our meeting today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.